Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai sebaran T-student yang merupakan salah satu sebaran yang sangat penting dalam statistika. Sebaran T-student ini, kalau dari tampilannya sangat mirip dengan sebaran normal baku. Jadi sama-sama berbentuk gentak, kemudian sama-sama atau lonceng terbalik, kemudian sama-sama simetris pada garis T sama dengan 0. Jadi di sini pada saat T sama dengan 0. Nah, berbeda dengan sebaran Z, di mana sebaran Z, bentuk sebarannya sangat tergantung pada dua parameter, yaitu parameter mu, rata-rata, dan parameter sigma, yang merupakan simpangan baku dari sebaran normal tersebut. Nah, untuk sebaran T, bentuk sebaran dari sebaran T tersebut sangat tergantung dari suatu parameter yang biasa kita istilahkan sebagai derajat bebas atau degrees of freedom, yang biasa dinotasikan sebagai dB ini untuk derajat bebas, DF untuk degrees of freedom. Di beberapa buku ada yang menotasikan derajat bebas ini sebagai V gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira bentuknya. Jadi kalau seandainya ini untuk dB yang derajat bebas 5, ya ini untuk derajat bebas 10, untuk derajat bebas 29. Jadi bisa kita lihat bahwa semakin besar derajat bebasnya, maka sebaran T ini akan semakin tinggi dan semakin langsing. Dan untuk nilai derajat bebas yang sangat besar, maka sebaran T ini akan mendekati sebaran Z di sini. Nah, dari hasil penelitian empiris didapat bahwa kalau seandainya dB untuk dB yang lebih besar atau sama daripada 30, maka sebaran T tersebut dapat didekati dengan sebaran normal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ingin mendapatkan nilai peluang dari sebaran T, untuk yang derajat bebasnya lebih atau sama daripada 30, kita bisa dapatkan nilai peluang tersebut melalui pendekatan dengan sebaran normal baku. Nah, untuk mendapatkan nilai peluang dari sebaran T, kita tersedia sebuah tabel yang biasa dinamakan sebagai tabel T. Jadi ini kira-kira bentuk tabel T ini, kalau seandainya kita perbesar, maka kira-kira bentuk dari sebaran T itu seperti ini. Jadi pada kolom pertama di situ dituliskan untuk baris-baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kalau kita lihat ini sampai ada 29, 30 dan seterusnya dan tak hingga di sini gitu ya. Nah, ini adalah derajat bebas dari sebaran T tersebut. Sedangkan untuk di baris pertama di sini dituliskan nilai peluangnya. Jadi agak berbeda memang dengan sebaran normal baku gitu ya, tabel normal baku yang biasa kita kenal, di mana untuk sebaran tabel normal baku biasanya dituliskan menyatakan seperti ini. Jadi kita punya sebuah tabel normal baku itu pada baris dan kolom pertama di situ dituliskan nilai Z-nya, ya nilai Z-nya, nilai Z-nya di sini untuk baik pada kolom pertama maupun pada baris yang pertama di sini dituliskan nilai Z-nya, sedangkan yang ada di dalam isi yang merupakan isi tabel di sini adalah nilai peluang ya, nilai peluang Z kurang daripada Z tergantung dari tabelnya gitu. Ada tabel yang menginformasikan peluang Z lebih daripada Z, ada yang menginformasikan nilai peluang Z dari 0 sampai suatu nilai tertentu. Tapi intinya yang ada di dalam tabel yang merupakan isi tabel itu adalah nilai peluang, sementara nilai Z-nya ada di kolom pertama dan pada baris pertama. Sedangkan untuk tabel T tidak seperti itu. Jadi untuk tabel Z ini hanya untuk satu sebaran Z saja, yaitu sebaran Z yang nilai tengahnya 0 dan ragamnya adalah 1 gitu. Sedangkan untuk tabel T, ya tabel T ini memberikan informasi untuk berbagai nilai dari tabel T. Ya, karena yang baris pertama ini adalah untuk tabel T untuk derajat bebas sama dengan 1. Di sini untuk derajat bebas sama dengan 2. Jadi bisa kita katakan bahwa pada satu baris tertentu itu adalah informasi mengenai satu dari sebaran T tersebut, yaitu sebaran T dengan suatu derajat bebas tertentu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang diinformasikan di tabel, yang ada di tabel ini adalah nilai T-nya. Jadi beda dengan sebaran Z. Kalau sebaran Z yang ada di dalam ini adalah
nilai peluangnya. Sementara untuk tabel T yang diinformasikan di dalam ini adalah nilai T-nya. Sedangkan nilai peluangnya diinformasikan pada baris pertama ini gitu. Ya. Jadi itu kira-kira beda antara tabel T dengan tabel Z. Jadi informasi yang ada di dalam itu adalah untuk nilai T, yang ada di kiri itu adalah kolom pertama, ini adalah derajat bebasnya, sedangkan yang ada pada baris pertama di sini diinformasikan nilai peluangnya, ya, nilai peluangnya. Oke. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, sekarang setiap kali kita membaca tabel selalu perhatikan apa informasi yang ada di tabel tersebut. Kadang-kadang informasi itu dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini adalah tampilan dari kurva T, ya, tampilan dari kurva T. Di sini kalau dilihat, di sini ada nilai T-nya, ya. Ini ada nilai T-nya. Kalau kita perbesar lagi, ini adalah nilai T-nya. Ya, ini nilai T-nya. Kemudian yang diarsir, ya, yang diarsir ini adalah daerah, ya, daerah di bawah kurva T yang terletak di sebelah kanan nilai T ini. Ya, artinya apa? Artinya nilai peluang yang diinformasikan di tabel T ini adalah peluang bahwa nilai T itu lebih daripada nilai T tertentu yang ini tadi gitu. Jadi artinya nilai peluang yang ada pada kolom pada baris yang pertama ini itu adalah nilai peluang T-nya lebih daripada suatu nilai T tertentu yang bisa kita dapatkan informasinya dari isi tabel ini gitu. Ya, jadi selalu ya perhatikan gambar, atau bisa jadi juga mungkin ada informasi-informasi yang ada yang menyertai tabel T tersebut yang memberikan informasi buat kita seperti apa cara kita membaca tabel T tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini tadi ya, kita perhatikan tabel yang sekarang. Yang ini, yang di kanan ini. Di sini ya, di sini misalkan daerah yang diarsir ini jadi daerah yang berada di bawah kurva T, kemudian berada di sebelah kanan suatu nilai T tertentu. Seperti tadi yang dikatakan, ini adalah peluang T besar dari suatu nilai T tertentu tersebut. Misalkan nilai peluang tersebut nilainya adalah sebesar alfa gitu. Nah, nilai T sehingga peluang T lebih daripada nilai T tersebut, kalau nilai peluangnya sama dengan alfa, itu biasa kita notasikan sebagai T alfa. Jadi T alfa itu adalah suatu nilai T yang luas daerah di sebelah kanannya adalah alfa. Luas daerah di sebelah kanan itu adalah peluang T lebih daripada T alfa tersebut. Jadi T alfa itu adalah, dengan kata lain, T alfa itu adalah nilai T yang peluang T lebih daripada T alfa tersebut sama dengan alfa. Jadi kalau misalkan di sini kita punya peluang itu adalah 0,01, maka nilai T yang ini biasa kita notasikan sebagai T 0,01. Kalau misalkan kita punya nilai T yang ada alfa yang ada di sini adalah 0,25, maka T yang ada di sini adalah T 0,25. Kalau T yang ada alfa yang ada di sini, luas daerah ini ada nilai peluang ini adalah 0,1, maka nilai T ini adalah T 0,1. Atau kalau misalkan seperti ini, anggaplah tidak ada di ekor sebelah kanan, misalkan ada di sini. Ya, ini nilai T, suatu nilai T. Kemudian kita tahu bahwa luas daerah di sebelah kanan nilai T tersebut yang di sini, atau nilai peluang T lebih daripada T tersebut adalah misalkan 0,8, maka T ini kita namakan sebagai T 0,8. Ya, jadi itu kira-kira yang dimaksud dengan T alfa tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Bagaimana cara kita membaca
kita membaca tabel T tersebut. Ini ada sedikit diambil sebahagian dari tabel T tersebut hanya untuk derajat bebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 29. Ya. Kemudian coba kita lihat pada baris ke-6, kemudian pada kolom ke 0,25, di situ kita lihat bertemu di suatu sel, isi selnya adalah 2,447. Nah, apa artinya ini? Artinya bahwa untuk derajat bebas sama dengan 6, maka peluang T lebih daripada 2,447 itu adalah 0,025. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira dia akan seperti ini. Jadi ini 2,447 dan peluang sebelah kanan ya, berarti ini adalah 0,025. Nah, masih ingat tadi apa definisi kita mengenai T alfa? T alfa adalah suatu nilai T yang peluang daerah sebelah kanannya itu sama dengan alfa. Jadi kalau daerah sebelah kanannya adalah seluas 0,025, maka 2,447 ini biasa kita notasikan sebagai T 0,025. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa T 0,025 ya, T 0,025 itu nilainya adalah sebesar 2,447. Kita coba satu lagi ya. Sekarang misalkan untuk derajat bebas 5, kemudian untuk 0,01 kita dapatkan bertemu di 3,365. Artinya apa? Untuk derajat bebas sama dengan 5, maka peluang T lebih daripada 3,365 adalah 0,01. Atau dengan kata lain, 3,365 ini itu adalah T 0,01. Ya. Kalau misalkan kita ambil 29 di sini, 29 kemudian di 0,005 kita temukan dia di sini gitu ya, 2,756. Artinya apa? T 0,005 itu adalah 2,756 atau peluang T lebih daripada 2,756 untuk derajat bebas sama dengan 29 itu sama dengan 0,005. Ya, jadi kira-kira seperti itu cara kita membaca tabel T. Ada beberapa sifat dari sebaran T tersebut. Yang pertama, ini untuk mendapatkan peluang sebenarnya, untuk mendapatkan peluangnya, kalau misalkan gini, kita punya suatu nilai T alfa, kita tahu nilai T alfa itu adalah suatu nilai T yang peluang T lebih daripada T alfanya sama dengan alfa gitu. Ini sama dengan alfa. Kalau kita ingin mencari berapa peluang T kurang daripada T alfa, karena total peluang adalah sama dengan 1, maka peluang T kurang daripada T alfa ini akan sama dengan 1 kita kurangkan dengan peluang T lebih daripada T alfa. Berarti ini akan sama dengan 1 kita kurangkan dengan alfa di sini. Jadi ini peluangnya adalah sebesar 1 kurang alfa. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan peluang T berada di antara T1 dan T2, ini kita bisa peroleh dengan cara mengurangkan peluang T lebih daripada T1, kita kurangkan dengan peluang T lebih daripada T2. Ya, itu yang kedua. Kemudian satu lagi, misalkan seperti ini nih, kita perhatikan yang ini saja dulu. Jadi T alfa seperti yang sudah kita ketahui, nilai T alfa itu adalah suatu nilai T yang luas daerah di sebelah kanannya atau peluang T lebih daripada T alfa tersebut adalah sama dengan alfa. Nah, kita tahu bahwa sebaran T tersebut simetris pada saat T sama dengan 0. Jadi kalau kita ambillah satu nilai T yang berjarak sama dari titik 0, ya jadi berjarak sama titik 0 ke T alfa tersebut, tapi di sebelah kiri T alfa, sehingga nilainya min T alfa ya. Karena bentuk sebaran T tersebut simetris, maka peluang daerah di sebelah kiri min T alfa itu juga akan sama dengan peluang
daerah di sebelah kanan T alfa, atau dengan kata lain peluang T lebih daripada T alfa itu akan sama dengan peluang T kurang daripada min T alfa. Itu sifat yang ketiga dari suatu sebaran T. Selanjutnya yang keempat, coba perhatikan ini. Tadi dikatakan bahwa ya T alfa itu adalah suatu nilai T yang peluang T lebih daripada T alfa sama dengan alfa. Kemudian satu hal lagi, kalau seandainya kalau kalau daerah yang diarsir ini adalah luasnya adalah alfa ya, berarti luas yang tidak diarsir itu sama dengan peluang T kurang atau sama dari T alfa, ini akan sama dengan 1 kurang alfa, ya, akan sama dengan 1 kurang alfa. Nah, kemudian fakta berikutnya, misalkan kita punya T alfa, luas daerah sebelah kanannya adalah alfa, kemudian kita ambil satu nilai lagi yang berjarak sama dengan T alfa ini ke titik 0, tapi di sebelah kiri titik 0 nilainya itu adalah min T alfa. Karena sebarannya sama, ya karena sebarannya simetris, maka peluang T kurang dari min T alfa itu adalah sama dengan alfa, gitu ya. Jadi itu jadinya. Nah sekarang coba kita perhatikan yang min T alfa ini, gitu. Jadi ini ditulis, digambarkan dengan, ini gambarnya sama nih sebenarnya, ya sama. Kemudian posisi yang ada di sini itu juga kalau digambar ini sama dengan min T alfa nih. Min T alfa. Ini luasnya tadi sama dengan alfa. Berarti luas daerah di sebelah kanannya, ya ini adalah 1 kita kurangkan dengan alfa gitu. Ya 1 dikurangkan dengan alfa. Nah kembali lagi kita ke gambar yang ini tadi, apa yang dimaksud dengan T alfa? T alfa itu adalah nilai T yang luas daerah di sebelah kanannya adalah alfa. Jadi kalau seandainya alfa ini adalah 0,05, ini adalah T 0,05. Kalau alfanya adalah 0,10, 0,1, maka ini adalah T 0,1. Atau kalau seandainya sekarang kita punya, anggaplah seperti ini gitu ya. Ini di sini 0,5 di sini 0,5, maka ini adalah T 0,5. Nah, sekarang kita punya seperti ini, luas daerah di sebelah kanannya adalah 1 kurang alfa. Jadi berdasarkan definisi mengenai T alfa tadi, maka ini akan sama dengan T yang ini, titik ini akan sama dengan T 1 kurang alfa. Padahal kita tahu bahwa yang ini sebetulnya tadi sama dengan min T alfa. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa min T alfa sama dengan T 1 kurang alfa. Ya, jadi itu kira-kira beberapa sifat dari sebaran T. Oke. Nah, sekarang coba kita gunakan keempat sifat tersebut. Jadi kita ingat ya, sifat yang pertama apa tadi? Bahwa peluang T kurang dari T ini sama dengan 1 kurang peluang T lebih daripada T. Kemudian yang kedua, bahwa peluang T1 kurang dari T kurang dari T2 ini sama dengan peluang T lebih daripada T1 kita kurangkan dengan peluang T lebih daripada T2. Nah, ini dua sifat yang pertama yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang coba kita gunakan untuk mendapatkan nilai peluang berikut. Oke, kita lakukan ya, kita hitung nilai peluang ini untuk derajat bebasnya sama dengan 25 ya. Nah, kita diminta untuk mendapatkan berapa nilai T 0,025, derajat bebasnya 29. Oh ya, derajat bebas 29 maksudnya ya. Derajat bebas 29. Berarti kita cari untuk derajat bebas 29, kemudian 0,025, kalau kita lihat di sini berarti ini adalah 2,045 ya. Atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa peluang T lebih daripada 2,045 itu adalah 0,025. Oke. Nah, kemudian misalkan kita ingin mencari berapa peluang T berada di antara 1,311
dan 2,462. Nah, sesuai dengan sifat yang kedua ini tadi, maka peluang T berada di antara dua nilai tertentu itu akan sama dengan peluang T lebih daripada nilai yang pertamanya. Jadi 1,311 kita kurangkan dengan peluang T lebih daripada 2,462. Jadi kalau kita lihat untuk derajat bebas 29 yang lebih daripada 1,311 ini dia, kita dapatkan nilai peluangnya adalah 0,1, sedangkan peluang T lebih daripada 2,462 ini dia derajat bebas 29 itu adalah 0,01, sehingga kita dapatkan peluang yang kita maksud yang diminta itu adalah 0,09. Kemudian satu lagi, peluang T lebih kurang daripada min 2,462. Nah, tadi ada sifat ketiga, ya sifat ketiga yang menyebutkan bahwa, ya yang menyebutkan di sini saja dituliskan bahwa peluang T kurang daripada min T, ya ini sama dengan peluang T lebih daripada T. Jadi kalau kita ingin mencari peluang T kurang daripada min 2,462 ini sama dengan peluang T lebih daripada minnya hilang 2,462. Kalau kita lihat 2,462 tadi di sini kita dapatkan 0,01. Oke, itu yang kedua. Kemudian berikutnya peluang T lebih daripada lebih dari min 1,669. Ini beda nih kalau dengan yang ketiga ini. Yang ketiga tadi ini kurang dari min 2, sekian, makanya kita bisa gunakan sifat yang ketiga. Nah, ini tandanya tetap lebih dari gitu ya, lebih dari. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya sifat bahwa T min T alfa ini sama dengan T1 kurang alfa. Nah, sekarang coba kita lihat. Peluang T lebih daripada min 1,669, kalau kita lihat untuk derajat bebas 29, 1,699 itu adalah T 0,05. Jadi artinya min 1,699 itu adalah min T 0,05. Nah, sesuai dengan sifat yang ini tadi, bahwa min T alfa sama dengan T 1 kurang alfa, berarti min T 0,05, jadi alfanya dalam hal ini adalah 0,05 ya, berarti dia akan sama dengan T 1 kurang 0,05. 1 kurang 0,05 adalah 0,95. Nah, nilai T yang peluang T lebih daripada 0, jadi T 0,95 itu adalah nilai T yang peluang T lebih daripada 0,95 adalah 0,95. Jadi akhirnya kita bisa simpulkan bahwa peluang T lebih daripada min 1,669 itu sama dengan 0,95 mengikuti ininya. Ya, jadi kira-kira seperti itu cara kita menggunakan sifat dari tabel T tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya masih untuk mendapatkan nilai peluang, tapi sekarang kita tidak tuliskan nilainya berapa gitu ya. Oke, jadi kalau seperti ini kita tidak perlu tahu berapa derajat bebasnya karena ini pasti berlaku umum gitu ya. Yang pertama, peluang T ya kurang daripada T 0,05 ya, sesuai dengan sifat yang pertama, peluang T kurang daripada 0,05 ini sama dengan 1 kita kurangkan dengan peluang T lebih daripada T 0,05. Nah, kita tahu peluang T lebih daripada T alfa adalah sama dengan alfa. Berarti peluang T lebih daripada T 0,05 itu sama dengan 0,05. Sehingga peluang yang kita cari itu adalah 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Kemudian yang kedua, peluang T kurang daripada min T alfa, ya peluang T kurang dari min T 0,05 sesuai dengan sifat yang ketiga bahwa peluang T
kurang daripada min T sama dengan peluang T lebih daripada T. Jadi peluang T kurang daripada min T 0,025, 0,25 itu akan sama dengan peluang T lebih daripada T 0,25. Nah, peluang T lebih daripada T alfa sama dengan alfa, berarti peluang T lebih daripada T 0,25 adalah sama dengan 0,25. Ya, kita gunakan sifat yang ketiga. Kemudian berikutnya, T, ya, T peluang T berada di antara min T 0,01 hingga T 0,05. Jadi ini kita gunakan sifat yang kedua dan sifat yang keempat sekaligus. Sekarang coba perhatikan. Min T 0,01. Nah, oke, kita kembali ke ini ya. Ke T min T alfa ini sama dengan T1 kurang alfa. Jadi kalau kita punya min T 0,01, berarti ini akan sama dengan T, jadi alfanya dalam hal ini adalah 0,01. Berarti min T 0,01 akan sama dengan T1 kurang 0,01 gitu. Berarti ini akan sama dengan T1 kurang 0,01 berarti 0,99. Berarti bisa kita katakan bahwa min T 0,01 itu sama dengan T 0,99. Sehingga akhirnya kita bisa tuliskan bahwa peluang T berada di antara min T 0,01 hingga T 0,05 itu akan sama dengan peluang T berada di antara T 0,99 hingga T 0,05. Nah, sesuai dengan sifat yang kedua, peluang T berada di antara T 0,99 hingga T 0,05 itu akan sama dengan peluang T lebih daripada T 0,99 dikurangi dengan peluang T lebih daripada 0,05. Nah, peluang T lebih daripada T alfa sama dengan alfa, berarti peluang T lebih daripada T 0,99 adalah 0,99 dan peluang T lebih daripada T 0,05 itu akan sama dengan 0,05. Sehingga akhirnya nilai peluang yang akan dicari itu akan sama dengan selisih antara 0,99 dengan 0,05 yaitu sebesar 0,94. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya nilai derajat bebas yang kita miliki itu tidak ada di tabel gitu. Kalau ada beberapa tabel yang hanya menyajikan sampai 29 saja. Untuk yang berikutnya dia hanya menuliskan INF di sini untuk infinity. Ada tabel T yang menuliskan itu ada yang sampai 100. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya derajat bebasnya lebih dari 100, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa menggunakan yang paling besar ini, yang infinity ini gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa nilai yang ada di sini itu sesungguhnya sama dengan nilai dari sebaran norma baku. Jadi artinya gini, ya misalkan kita ambil saja yang inilah ya, kita ambil yang 1,96 ini. Ya ini kan sebetulnya untuk anggap kita punya derajat bebas di sini sama dengan 50. Jadi untuk derajat bebas 50, maka di sini T 0,025 ini sama dengan 1,96 ya. Jadi artinya gini, peluang T lebih daripada 1,96 ini sama dengan 0,025. Nah, kalau kita lihat di tabel normal, ya kita lihat di tabel normal, nilai peluang Z ya yang lebih daripada suatu nilai A tertentu, kalau nilainya sama dengan 0,025, A-nya berapa? Ya, A-nya berapa sih? Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, maka peluang
Ini kan kalau untuk Z yang bisa kita cari kurang dari, ya berarti ini akan sama dengan 1 kurang peluang Z kurang daripada A sama dengan 0,025. Berarti peluang Z kurang daripada A ini akan sama dengan 0,975. Yang kalau kita cari di tabel normal baku, kita akan dapatkan ini sama dengan 1,96. Jadi nilai yang ada pada baris yang terakhir ini itu kira-kira sama dengan nilai dari tabel normal baku. Baik, itu saja pembahasan kita mengenai sebaran T-student. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.